Saya mengajukan judicial review supaya 20% threshold itu dihilangkan. Dijawabnya setelah pemilu sudah berlangsung. Di mana akalnya, buat apa dijawab kalau pemilu sudah berlangsung kan? Tidak cukup kuat Mahkamah Konstitusi untuk menjadi penjaga akal sehat. Saya ingin dia menjadi mahkamah akal sehat. Saya juga pesimis pada partai politik. Karena selama pemilu kemarin saya bergaul dengan seluruh elit partai politik tuh. Memang pada saat pemilu ada kompetisi. Tetapi setelah pemilu selesai orang mulai transaksi. Lalu value-nya di mana itu? Nilai dalam berpolitik di mana kalau akhirnya transaksi mendahului justice. Beli aja ijazah kan, gampang tuh dijual di supermarket sekarang ijazah. Banyak betul pejabat kita yang beli ijazah di Australia, beli ijazah di ijazah itu cuman tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir itu. Sebetulnya threshold 20% itu kan tidak ada di Undang-Undang Dasar itu. Itu akal-akalan daripada partai-partai yang merasa dirinya besar dan ingin meneruskan kekuasaannya. Ya itu wajar, tapi ini kan akal-akalan, tidak ada di Undang-Undang Dasar. Dan sebetulnya itu adalah menyelewengkan. Dan saya katakan ke Gerindra tidak mau ikut. Anda problemnya cuma klaim, bos. Kalau saya theoretical roots-nya jelas, referensi bisa. 20%. Nggak ada, itu konsensual, bos. Ya karena itu kenapa Anda berhenti di situ? Nggak berhenti saya. Kalau 90% bagi saya, menurut saya, lu tanya aja sama ketum-ketum bang, mau nggak 90%? Kenapa? Karena mereka takut cuma ada satu orang yang terpilih. Apa sama dari partai Nasdem? Ini bukan soal ketahuan. Anda klaim menurut This is saya. the logic of yang disebut Nggak ada logis yang Anda bilang itu tadi. Anda hanya klaim. Buset dah. Nama-nama besar seperti Yusril Iza Mahendra, Gatot Nurmantio hingga Rizal Ramli pernah gugat pasal presidensial threshold 20% ke MK, tapi semuanya gagal. Setelah 36 gugatan serupa kandas, MK justru mengabulkan gugatan yang diajukan 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lalu, apa yang membuat gugatan 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikabulkan MK? Dari kami sendiri, kami berpendapat salah satu perbedaannya adalah karena kami membawa fakta 2024 ke dalam permohonan kami, ditambah kami membawakan legal standing itu. Kemudian yang kedua adalah terkait bahwa kami membawakan fakta pada Pilpres 2024 terjadi namanya distorsi representasi. Kemudian kami membawakan bahwa bukti-bukti yang kami kumpulkan pada pemilu Pilpres 2019 sampai 2024 terjadi yang namanya pelanggaran moralitas, pelanggaran rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sebenarnya sejauh yang kami pahami sebenarnya agak sama ya dengan permohonan-permohonan sebelumnya, draft-draftnya. Cuma yang berbeda adalah memang kami membawakan fakta-fakta baru. Jadi kekacauan itu terjadi karena memang dulu threshold itu dipasang untuk mengakali SBY sebetulnya. Ya, saya terangin dulu sejarah threshold. Oke, kita balik dulu ke 2009, 2004. 2004 itu SBY jadi presiden. Ya. Sebelumnya DPR memutuskan thresholdnya itu harus 15%. Karena mau menghambat SBY yang pada waktu itu survei baru 7%. Aha. Jadi kalau pasang 15% dianggap SBY nggak akan menang tuh. Ternyata SBY otaknya cerdas. Bahkan SBY melampaui PDIP. Lebih ekspektasi dari yang ada. Jadi kalau dibilang SBY yang pasang, lo SBY sendiri pada waktu itu belum kuat di DPR. Yang kuat adalah PDIP. Jadi threshold itu dipasang oleh PDIP. Akhirnya SBY bisa lompati itu, kecewa PDIP. Keterusan sekarang tuh. Akal-akalan yang keterusan berarti ini. Akal-akalan yang keterusan. Kan mestinya kan ya SBY ya senang aja 20% kan gua sekarang udah jadi tuh. Jadi yang lain sekarang kecewa. Jadi kekecewaan itu kita mau selesaikan sekarang. Karena threshold dari dulu itu akal-akalan untuk mencegah seseorang. Nah, itu yang mesti dipahami oleh Mahkamah Konstitusi. Dulu threshold dipakai karena pemilihan legislatif mendahului pemilihan presiden. Jadi ada masuk akalnya tuh. Ada jeda berapa bulan waktu itu kan? Nah sekarang sama-sama. Ya bagaimana pasang threshold dipilih sama-sama kok. Iya. Kan kita belum tahu hasil dari legislatif. Dipakai hasil yang 5 tahun yang lalu. Loh itu kan tiket yang udah hangus. Gimana? Ini bang, pertanyaanku adalah kenapa partai-partai itu nggak bergerak untuk jadi membatalkan PT itu loh bang? Karena kan gini, kalau misalnya nggak ada PT maka setiap partai bisa mengajukan sendiri-sendiri gitu loh. Kadernya dia yang keren, siapa yang pintar gitu kok. Keengganan itu kenapa ya bang? Gini,
Sebetulnya 2017 sebelum 2019 undang-undang pemilu itu diajukan dengan threshold 20%. 20%. Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN walk out. Jadi sebetulnya mereka udah pernah protes, Oh, oke. gitu. Lalu dibujuk lagi oleh Jokowi kan. Gue masukin lo di dapat posisi-posisi itu Berhasil lah sama bujukannya. PAN. Tapi Demokrat dan PKS tetap nggak dapat kan. Mhm. Jadi karena itu tadi Demokrat dan PKS akan maju ke Mahkamah Konstitusi itu, karena dia punya legal standing untuk ikut pemilu. Oke. Kan itu intinya. Tapi nanti Mahkamah Konstitusi akan balikkan. Itu DPR aja yang putuskan dong. Nah itu tinggal DPR yang putusin kan Nah, berarti. DPR yang sekarang 80% adalah milik Jokowi. Jadi bagaimana dia mau putusin? Jokowi pernah bilang nggak bisa, memang mesti ada threshold. Kan 2024 sebetulnya Pak Jokowi udah enggak tuh, ya kan? Yes, iya Ya mestinya, kan? iya. Tapi pemilu ke 2024 thresholdnya dipasang sekarang kan. Oke. Yang bikin mereka nggak mau gerak, takut sama siapa sih? Dia itu dia takut pada kecerdasan publik. Orang dungu selalu takut pada kecerdasan itu. Karena kalau dia iyain, kan masalahnya begini nih, kan mestinya mereka maju kan, Ya. rame-rame ke Mahkamah Iya. Konstitusi. Tapi ada yang masih berpikir kalau dia maju bisa dia Gua nggak di pemerintahan nih atau gua ya, nggak dipilih itu gitu. satu bahwa akan dipecat oleh Jokowi itu karena Ada mereka di DPR Konsekuensinya ya. ini kan koalisi pendukung Jokowi kan nggak mungkin dia apa namanya the master's tools will never dismantle the master's house itu. Jadi dia nggak mungkin bersama-sama untuk membongkar master's house ini, istana raja tuh. Oke. Ketakutan itu aja. Ketakutannya nggak masuk akal. Ketakutan sama Pak Jokowi Yes. atau oligarki atau Ya kalau siapa? oligarki senang aja, oligarki akan mengasuh mereka. Kalian kecil-kecil udah kumpul nih gua kasih duit nih. Iya kan? Ya itu soal material, Aha. soal bujukan finansial. Tapi secara sistemik dia gampangnya begini. Semua yang di DPR itu adalah pendukung Jokowi. Maka dia nggak mungkin membatalkan sesuatu yang diinginkan oleh Jokowi, oleh Presiden Jokowi gitu. Kan logikanya gampang aja. Oke. Kalau di oposisi pasti dia akan menentang itu. Yang menentang cuman PKS dan Demokrat. Rocky benar sekali. Yes. Karena saya dipanggil sama Bang Taufik ke Tengku Umar. Ini 2003 nih Bang. 2003. Iyalah. Rizal, kita mesti naikin threshold. Kenapa? Ya satu, supaya SBY nggak bisa maju. Emang itu akal-akalan PDIP. Gimana kok. thresholdnya dinaikinnya? 35%. Abang yang benar. Masa PDIP bisa menang 35%? Yakin Jo, anak buah gue bilang 35%. Bang, mohon maaf anak buah abang tuh banyak penjilatnya. Iya kan? Maksimum PDIP cuma 16-18%. Jadi kalau sampai nanti abang ngotot 35%, Mbak Mega pun nggak bisa maju. Apa yang terjadi? Taufik akhirnya turunin ke 20%. Nah, yang namanya Taufik memang jagoan politik. Sore itu dia telepon depan gua, fraksi-fraksi. Jadi nggak ada rapat-rapat apa gitu lah. Langsung turun tuh, semua setuju. 15%. Enggak lebih. 2004 15. 15 terus naikin lagi. Naikin lagi, Pokoknya kan? mau habis 2014. SB melompat. Ini kayaknya sudah nggak betah ini Kak Rocky. Pasti. Tanggepin silakan ini Kak. Very challenging semoga. Soal apa? Soal PT 20% dan Anies harus jadi kader partai, mungkin juru bicara juga bisa nambahin. Ya, saya setuju. Orang yang otaknya 20% boleh ikut pilkada, boleh ikut pemilu. Jadi kita bikin aturan aja. Siapa yang otaknya hanya bertumbuh 20% boleh jadi presiden gitu. Maksudnya. Gitu aja. Karena perlu filter tadi katanya. Memang filter itu ada barrier to entry. Siapa yang mau bermain, dia yang bikin aturan barrier. Ini yang bikin bukan orang yang mau bermain. Kan itu soalnya kan. Kan yang putusin 20% bukan Anies, bukan saya, bukan segala macam. Itu logikanya begitu. Jadi harusnya filternya itu seperti apa? Jadi Harus. kita yang bikin, kita putusin 0, 20, 100% kita bikin. Tetapi mereka yang mau main bikin aturannya. Bukan orang yang di dalam permainan yang menentukan siapa yang boleh masuk ikut permainan. Itu stupidnya di situ. That's stupido. Yang maksudnya gimana ya? Yang menentukan kan udah lembaga, menurut saya secara formal DPR. prosedural. Yang bikin itu orang yang udah ada di dalam. Sekarang kita bilang, mari kita susun sama-sama. Saya ingin
Saya ikuti jalan pikiran Anda. Saya ingin filternya itu 70%. Oke. Siapa yang mesti bikin? Ini DPR kan? Iya. Sebagai lawmaker. Oke, bikin aja. DPR-nya termasuk orang yang mau ikut kompetisi. Yang mau berkompetisi yang mesti bikin itu aturannya. Kesepakatan para kompetitor lah yang mesti diterima, bukan kesepakatan panitia. Jadi saya bikin aja. Coba kita uji. Abang kan gini, yang membuat itu kan adalah partai-partai politik yang secara by constitution atau by regulation mereka yang berhak mengusung capres. Saya ngerti logikanya. Jadi mereka player juga. Ini sekarang saya ingin agar supaya logika Anda itu sempurna, pasang threshold 99%. Yes. Kan Anda mau kompetisinya itu sempurna, kita pasang 99%. Saya ingin itu, kemana saya mau minta? Mau nggak? Kalau menurut saya sih nggak logis ya. Kalau saran saya juga Bang Rocky juga harus meluruskan pemikirannya. 90% ya nonsense dong. Kalau 20% sense. Iya, well itu bisa. Itu gini Bang, nggak semuanya bisa make sense. Tapi namanya understandable. Jadi bisa dipahami. Sebenarnya kita nggak bahas itu loh. Kita sebenarnya lagi bahas bahwa saya cuma satu variabel lagi tadi. Setelah saya bahas tentang apa tuh namanya? Saya nggak mau bahas tentang yang lain saya abaikan. Saya mau bahas 20%. Batasan. Soalnya begini kan, 20% itu kan berdasarkan. Soal Anies ini problemnya, relevansinya dengan batasan partai adalah apakah Anies independen terhadap Nasdem atau tidak? That's the point. Sama seperti Jokowi, dia bisa independen nggak dengan partai pengusungnya dalam hal ini PDIP? Nah itu kan penyebabnya salah satunya tadi itu PT 20%, apalagi ditentukan oleh hasil pemilu yang sebelumnya, bukan pemilu yang ini kan 20%-nya itu. Padahal ini kan lepas dari semua itu, bring logic back it. Anda klaimnya Bang Rocky selalu merasa memiliki logik di Anda, nggak bisa gitu dong? Silakan tentang logika saya gini ya. Itu kan jualannya Bang Rocky ke publik. Bukan jualan saya, ini jualan akal sehatnya begitu. Gini, saya terangin ya. Anda merasa Anda yang punya akal sehat sendiri? Pasti, karena Anda belum akal sehat, karena saya mau uji akal sehat Anda. Ya uji sekarang ya. Anda bilang bahwa supaya kompetisi itu maksimal dipasang threshold, oke? 20% maksimal nggak? Enggak, itu understandable. Namanya konsensual. Yes, saya ikuti logika itu. 30% konsensual nggak? Understandable nggak? Saya tidak tahu. Kenapa you berhenti? Tapi kan logikanya abang yang buat hukum kan adalah orang yang bermain. Karena itu saya ingin permainan itu dipasang absolut 99%. Anda problemnya cuma klaim bos. Kalau saya theoretical roots-nya jelas, referensi bisa. 20%. Nggak ada, itu konsensual bos. Ya karena itu kenapa Anda berhenti di situ? Kenapa berhenti saya? Kalau 90% bagi saya, menurut saya, lu tanya aja sama ketum-ketum bang, mau nggak 90%? Kenapa? Karena mereka takut cuma ada satu orang yang terpilih. Apa sama dari partai Nasdem? Ini bukan soal ketakutan. Anda klaim. This is the logis of yang disebut. Nggak ada logis yang Anda bilang itu tadi. Anda hanya klaim. Buset dah. Jadi bagaimana matematika Anda? Ini matematika. Matematika Anda 10% apa? 90%? Sekarang saya nggak mau ikut gendang Anda sih. Oke, supaya kita bangsanya nggak ikut jogetnya gendang orang lain terus. Oke, saya terangkan matematika dan saya. Dan sebenarnya ini nggak bukan debat ini Mbak Sari. Ini saya mau terangkan. Kita bicara tentang. Oke, saya terangkan. Saya terangkan matematika saya. Sebentar langsung nanti ke Prof. Saya kasih hak dulu dong, kata Prof tadi saya belum selesai loh sebenarnya. Ya sudah. Silakan. Sekarang saya terangkan ya. Ya, silakan Kak Rocky. Silakan. Yang muda dulu dong, Bang. Udah. Ini bukan soal yang muda, yang pakai otak apa nggak pakai otak. Soal itu bukan itu. Oke ya. Mau saya lanjutkan? Ya, silakan singkat Kak Rocky ditanggapi. Saya mulai dengan asumsi Anda. Anda ingin dapat pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu kita pasang filter. Oke. Kalau filternya 20%, 80% lolos. Dia belum berkualitas, pasang 50%, 50% lolos. Secara logis, you mesti pasang maksimal. Itu intinya tuh. Kalau memang itu alasannya, begitu. Kalau alasannya untuk filter, pasang aja 90%. Memang dari awal kita tahu bahwa itu nggak mungkin dilakukan oleh hakim konstitusi. Karena hakim konstitusi kita bertahan pada prinsip Hans Kelsen yang melihat hukum secara hierarkis semata-mata pada konstruksi dalil, bukan justice yang sosiologis. Padahal yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah problem ketidakadilan yang sosiologis sifatnya, yang tidak mungkin diselesaikan secara epistemologis, secara legalistik apalagi itu. Itu yang disebut sebagai judicial activism. Nah, kenapa kalau kita mulai menghasilkan demokrasi dari Mahkamah Konstitusi tidak dimungkinkan? Barusan dibuktikan bahwa tidak mungkin demokrasi, dimintakan nilai tambahnya dari Mahkamah Konstitusi. Itu karena kurikulum Fakultas Hukum kita hanya
satu faset. Cara pandangnya adalah legalistik. Nggak ada misalnya di Fakultas Hukum diajarkan tentang John Rawls. Nggak ada di Fakultas Hukum diajarkan tentang Marxian analysis of society. Jadi dari awal memang nggak ada kurikulum etis di Fakultas Hukum. Orang nggak bicara hukum dalam pengertian upaya untuk menjadikan sumber mengubah masyarakat. Jadi kita menerima hukum sebagai sesuatu yang udah final. Nah, kreativitas itu yang tidak ada pada hakim konstitusi. Saya nggak mencela, saya hanya mengkritik kurikulum Fakultas Hukum kita. Anda lihat Fakultas Hukum kita di seluruh Indonesia, saya pelajari sebagian besar kurikulumnya. Filsafat hukum misalnya, critical legal study misalnya, itu diajarkan di mungkin semester 7, semester akhir itu. Seharusnya di dasarnya orang belajar tentang sejarah filsafat hukum. Justice sebagai teori, konstitusi sebagai problem, baru naik yang lebih fungsional, hukum acara fungsinya apa, hukum material fungsinya apa, kalau ada dispute kemana. Itu kan teknis yang ada di Instagram semua kan. Tetapi dasarnya nggak ada, karena itu tadi mencari keadilan atau upaya tadi untuk memulai melalui Mahkamah Konstitusi, dari awal saya pesimis. Karena saya juga korbannya. Saya mengajukan judicial review supaya 20% threshold itu dihilangkan. Dijawabnya setelah pemilu sudah berlangsung. Yes. Di mana akalnya, buat apa dijawab kalau pemilu sudah berlangsung kan? Jadi saya tahu dari awal bahwa hakim konstitusi itu ada social and political origins. 3 orang disodorkan DPR, 3 orang disodorkan Mahkamah Agung, 3 orang adalah wakil presiden itu. Nggak ada satu evaluasi umum untuk menyatakan bahwa dekan Fakultas Hukum adalah berhak primer, punya prima facie untuk diuji di pencalonan itu. Jadi dari awal hakim konstitusi itu adalah yang disebut elected autocracy, sudah dipilihkan untuk dipilih nanti. Dia dipilihkan dulu. Itu orang yang mendaftar dia cari kerjaan di situ kan. Jadi itu keadaannya tuh. Tidak cukup kuat Mahkamah Konstitusi untuk menjadi penjaga akal sehat. Saya ingin dia menjadi mahkamah akal sehat. Tapi nggak sanggup karena tadi struktur kurikulumnya tidak memadai. Pengajaran critical legal study nggak ada, feminist legal theory nggak diajarkan di situ. Jadi udah kita terima aja itu sebagai sesuatu konstantah, bukan lagi variabel. Lalu kita cari tempat lain untuk memulai partai politik. Saya juga pesimis pada partai politik. Karena selama pemilu kemarin saya bergaul dengan seluruh elit partai politik tuh. Memang pada saat pemilu ada kompetisi. Tetapi setelah pemilu selesai orang mulai transaksi. Lalu value-nya di mana itu? Nilai dalam berpolitik di mana kalau akhirnya transaksi mendahului justice. Itu yang tadi disebut beliau bahwa ada jarak antara, dalam ilmu politik disebut jarak antara election dan decision, antara pemilu dan keputusan itu. Kan orang bingung sekarang kan, loh kau oposisi kenapa mendekat itu? Ya udah, kampus tahu itu, tapi kampus nggak bisa ucapkan itu, nggak ada akses untuk mengucapkan itu. Jadi kalau mulai dari mana? Dari Mahkamah Konstitusi nggak bisa, dari partai politik nggak bisa, dari pers juga nggak bisa, karena pers kita adalah mainan oligarki. Sesekali kritis, kita tahu sama-sama. 2 menit lagi menjelang 12 menit. Jadi tidak ada tempat untuk mengaktifkan itu. Satu-satunya tempat adalah main Twitter. Nah, tempat yang paling formal sebetulnya adalah kampus, karena memang kritisisme dan kampus itu adalah satu nafas. Orang masuk sekolah supaya kritis gitu. Kalau nggak ingin kritis ngapain masuk sekolah? Beli aja ijazah kan, gampang tuh dijual di supermarket sekarang ijazah. Di Amerika banyak supermarket yang jual ijazah tuh, diiklanin pula. Dan banyak betul pejabat kita yang beli ijazah di Australia, beli ijazah di Southern California segala macam, yang nggak jelas abal-abal. Lalu balik ke sini jadi pejabat, jadi rektor. Kan kasus siapa kemarin yang Komar segala macam, dan Komar itu cuma satu fenomena. Saya tahu begitu banyak. Saya pernah datang ke ombudsman untuk diminta jadi ahli untuk melihat berapa banyak disertasi yang sebetulnya adalah palsu. Berapa banyak? Banyak betul. Jadi kita ada di situ dalam keadaan kekacauan kurikulum, mental yang rusak segala macam. Itu saya sering katakan bahwa ijazah itu cuma tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir itu.
Kan itu yang kita perlukan kan. Jadi sekali lagi terima kasih itu keterangan tambahan saya. Thanks ya. Terima kasih Pak Rocky, kita beri aplaus pada Pak Rocky untuk sesi pertama.